2 dengan anggota. Saya Talita Krisna ini absen 32. Saya Alia Vita Jayati dari absen 3. Saya Tanya Berbasis dari Tiga. Saya Saksikan Rahil dari absen 18. Saya Omer Saraswati Masa absen 11. Saya Setia Gigi Seprianda, absen 29. Di sini kami akan memberikan informasi mengenai jaringan nirkabel dan akses point serta cara menyeting akses point. Langsung saja. Jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Di era teknologi saat ini, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel seperti radio, perangkat seluler, dan sebagainya. Bisa good people, bayangkan betapa repotnya jika daerah di luar kota-kota besar ingin saling terhubung dan berkomunikasi apabila tidak ada jaringan nirkabel ini. Banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel hanya terbatas pada wifi saja. Sebenarnya jaringan nirkabel itu sangat luas pengertiannya. Lalu apa sebenarnya jaringan nirkabel itu? Sebaiknya Anda membaca artikel ini sampai selesai agar dapat memahami secara utuh jenis-jenis jaringan nirkabel. Berdasarkan jangkauannya, jaringan nirkabel memiliki 4 jenis yang diantaranya sebagai berikut. 1. WLAN, Wireless Local Area Network, memungkinkan dapat menghubungkan 2 atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point dengan SSID untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil seperti perkantoran, sekolahan, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. 2. WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. 3. WWAN, Wireless Wide Area Network, dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari area jarak jauh. Jangkauannya sangat luas hingga satu negara karena menggunakan sistem satelit. Contohnya adalah 2G, 3G, dan sebagainya. 4. WPAN, sedangkan Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan WPAN adalah 10 meter. Contoh jaringan WPAN adalah Bluetooth yang tersebut di smartphone dan sebagainya. Fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi sebenarnya jaringan nirkabel memang sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi internet. Hanya untuk jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel. Manfaat jaringan nirkabel. Tidak mungkin bahwa jaringan nirkabel sangat memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Adapun manfaat dari jaringan nirkabel adalah 1. Praktis. Pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau dari jaringan nirkabel. Selain itu, Anda tidak harus selalu terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena bisa menggunakan fitur video call. 2. Konfigurasi yang mudah. Pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Dengan adanya jaringan nirkabel, konfigurasi dapat dilakukan dengan mudah. 3. Perluasan lebih mudah. Maksudnya adalah ketika pengguna dan memperluas jaringannya, mereka bisa menambah dengan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan, yang mana membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar. Keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat, khasnya dalam hal maupun. Access point merupakan perangkat jaringan yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan kabel. Access point bertindak sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel, memungkinkan perangkat untuk mengakses internet dan sumber daya jaringan lainnya. Pengertian access point. Access point adalah perangkat keras yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel.
Akses point menerima sinyal nirkabel dari perangkat dan menerjemahkannya ke dalam sinyal kabel yang dapat dipahami oleh jaringan. Sebaliknya, akses point juga menerjemahkan sinyal kabel dari jaringan ke dalam sinyal nirkabel yang dapat dipahami oleh perangkat. Fungsi akses point. Fungsi utama akses point adalah untuk 1. Membuat jaringan nirkabel. Akses point memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan, baik jaringan rumah maupun kantor. 2. Meneruskan data. Akses point bertindak sebagai jembatan antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel, meneruskan data antara keduanya. 3. Mengatur akses. Akses point dapat digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan, seperti mengatasi akses ke perangkat tertentu atau memblokir situs web tertentu. 4. Meningkatkan jangkauan. Akses point dapat digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel, memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan dari jarak yang lebih jauh. 5. Meningkatkan keamanan. Akses point dapat dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Cara kerja akses point. Akses point bekerja dengan menggunakan teknologi Wi-Fi. Akses point memancarkan sinyal radio nirkabel yang dapat dideteksi oleh perangkat nirkabel. Ketika perangkat terhubung ke akses point, mereka dapat mengakses internet dan sumber daya jaringan lainnya melalui koneksi kabel. Jenis-jenis akses point. Terdapat beberapa jenis akses point, antara lain 1. Akses point tunggal. Akses point tunggal digunakan untuk membuat jaringan nirkabel sederhana. 2. Akses point multiband. Akses point multiband dapat beroperasi pada beberapa frekuensi seperti 2,4 GHz dan 5 GHz untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi. 3. Akses point mesh. Akses point mesh bekerja bersama-sama untuk membentuk jaringan nirkabel yang lebih besar dan lebih kuat. 4. Akses point cloud manage. Akses point cloud manage dikelola dari jarak jauh melalui platform berbasis cloud. Keunggulan dan kelemahan akses point. Keunggulan. 1. Kemudahan akses. Akses point memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan dengan mudah. 2. Fleksibilitas. Akses point dapat ditempatkan di berbagai lokasi untuk memperluas jangkauan jaringan. 3. Keamanan. Akses point dapat dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Kelemahan. 1. Biaya. Akses point dapat mahal, terutama untuk akses point kelas atas. 2. Keamanan. Akses point dapat menjadi target serangan keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan benar. 3. Keterbatasan jangkauan. Akses point memiliki jangkauan terbatas, sehingga mungkin diperlukan beberapa akses point untuk menjangkau seluruh area. Contoh penggunaan akses point. Akses point digunakan dalam berbagai aplikasi seperti 1. Jaringan rumah. Akses point digunakan untuk membuat jaringan nirkabel di rumah, memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke internet. 2. Jaringan kantor. Akses point digunakan untuk membuat jaringan nirkabel di kantor, memungkinkan karyawan untuk terhubung ke jaringan dan mengakses sumber daya jaringan. 3. Wi-Fi publik. Akses point digunakan untuk menggunakan Wi-Fi publik di tempat-tempat seperti kafe, hotel, dan bandara. Kesimpulannya, akses point merupakan perangkat penting dalam jaringan nirkabel modern. Akses point memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan, meningkatkan jangkauan, dan meningkatkan keamanan. Dengan memahami fungsi dan jenis-jenis akses point, Anda dapat melihat akses point yang tepat untuk kebutuhan Anda. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan bagaimana cara menyeting akses point menggunakan TP-Link model TLWA 801N. Ingin tahu lebih dalam bagaimana detail alatnya dan bagaimana kami mempraktekannya? Ayo ikuti kami. Ini dia gambar alatnya secara mendetail. Ini dia gambar
alatnya secara mendetail. Yang pertama ada buku panduan. Kemudian di sini ada Yang pertama ada buku panduan. Kemudian di sini ada modem. Terus ada lagi di sini kabel power. Sini ada kabel UTP menyalakan. Terus ada lagi di sini kabel power. Itu ada untuk menyalakan modemnya. Menyambungkan. Setelah itu ada modem injektor PoE untuk menyambungkan Pertama yaitu ke modem. power kita hubungkan pada stop kotak lalu masukkan ke dalam router. Hubungkan kabel power ke stop kontak. Lalu hubungkan ke dalam router. Kemudian nyalakan router dengan mengklik tombol power di sini. Nah, selanjutnya yaitu mereset router. Masukkan jarum dalam lubang reset. Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu buka browser. Lalu di sini kalian mengetik tp-link ap.net. Buat sandi Anda untuk login. Jika sudah membuat sandi, selanjutnya klik start. Lalu pilih quick setup, lalu next. Sesuaikan mode Anda. Di sini kami menggunakan access point, lalu klik next. Terus ubah nama jaringan sesuai yang Anda inginkan. Buat sandi wifi atau jaringan. Jika sudah, lalu klik next. Line type-nya menggunakan Smart IP DHCP, lalu klik next. Scroll ke bawah, lalu klik finish. Lalu tunggu beberapa saat. Jika penyetingan sudah selesai, selanjutnya kita menghubungkan beberapa kabel ke dalam PoE. Pertama yaitu kita harus mematikan terlebih dahulu routernya. Cabut kabel power dari router, lalu masukkan ke PoE. Kemudian cabut kabel UTP, lalu hubungkan dalam PoE. Terakhir, hubungkan belang dalam PoE. Jika semuanya sudah terhubung, langkah terakhir yaitu nyalakan kembali router. Setelah kita selesai menyeting router, selanjutnya kita akan menguji coba jaringan internet. Cari jaringan yang tadi telah kita buat, kemudian masukkan password, lalu hubungkan. Jika sudah terhubung, selanjutnya uji coba dengan mencari informasi yang kita ingin cari di Google. Jaringan sudah berhasil. Kita akan lanjut untuk mengukur jangkauannya.
Untuk hasilnya untuk mendapatkan 34 meter. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.